Shalom sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Semoga kita semua dalam keadaan sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Boido Rajiv Hutagalung, Pendeta Jemaat GPIB Margomulyo Yogyakarta. Pada kesempatan saat ini akan mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari bersama kita satu hati dan kita berdoa. Ya Bapa yang terkasih, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu sepanjang hari ini. Sebelum kami beristirahat ataupun melanjutkan aktivitas kami yang lainnya, biarlah kami menenangkan batin kami, sebab kami ingin membaca Alkitab serta merenungkan rema firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menerangi hati kami untuk memahami maksud Tuhan, dan Roh Kudus melembutkan hati kami sehingga kami mampu meresapi hikmat Tuhan dan cinta Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyambut sabda Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab pada saat ini diambil dari Filemon pasal 1 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Saya akan membacakan hanya 2 ayat pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Begini firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Demikianlah pembacaan nats Alkitab. Berbahagialah orang yang hidup dalam terang firman Tuhan dan tetap teguh dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan. Maranatha. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudari, mungkin ada di antara kita yang merupakan perantau, yang tidak tinggal di kampung halaman atau kota asal. Biasanya kalau menjelang Natal seperti ini, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mulai siap-siap merencanakan untuk mudik atau pulang kampung barangkali ya. Dan mungkin Bapak Ibu sudah ada yang persiapan beli tiket dan lain-lain mungkin ya. Nah Bapak Ibu terkasih, mungkin bukan kita yang pulang, atau bisa jadi anak atau menantu atau cucu yang akan datang ke tempat kita. Tapi ya memang masa Advent menjelang Natal itu merupakan masa yang antusias karena bukan hanya menanti kedatangan Yesus atau menanti kelahiran Yesus dalam peristiwa Natal, tapi juga menanti kedatangan keluarga atau menanti kita pulang menjumpai keluarga. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti halnya kami di GPIB Margomulyo juga sudah mulai merasakan suasana-suasana menjelang mudik karena sebagian besar warga jemaatnya juga adalah mahasiswa atau pelajar, sehingga menjelang Natal begini bertepatan juga dengan ujian-ujian semester ya, maka suasana mudik sudah mulai terasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tapi mengapa ya mudik itu menjadi hal yang sangat fenomenal ya, menjadi hal yang diminati oleh banyak orang, khususnya pada saat-saat menjelang hari raya. Bapak Ibu Saudara terkasih, mudik merupakan kesempatan di mana orang itu yang selama ini barangkali kalau di perantauan dia berjumpa hanya lewat telepon atau lewat video call, tapi ketika mudik, orang bisa melepas rindu, bisa memeluk secara langsung, bisa ngobrol secara langsung, dan bisa merasakan keakraban, kehangatan ketika pulang ke kampung halaman, berjumpa dengan orang-orang. Sehingga itu bikin rindu, itu ngangenin. Bapak Ibu terkasih, khususnya orang-orang yang hidup di tengah-tengah kota, yang situasinya perjuangan keras setiap hari, budaya yang individualistis dan banyak persaingan, di mana rasa kekeluargaan agak sulit dirasakan, maka mudik itu dianggap sebagai sebuah oase untuk jiwa. Kenapa? Karena di rumah, di kampung halaman ada sapaan yang khusus, masakan-masakan rumah ala kampung begitu, cerita-cerita masa kecil. Nah, jadi meskipun perjalanannya panjang, melelahkan, tetapi demi untuk dapat merasakan itu, orang rela untuk menghabiskan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari untuk pulang ke kampung. Bapak Ibu terkasih, melalui gambaran mudik yang dekat, yang akrab, yang hangat itu, yang membuat orang selalu rindu, selalu bersyukur kalau bisa pulang ke kampung halaman, inilah yang ingin saya ajak kita untuk renungkan pada malam hari ini. Kita dapat merasakan bagaimana perasaan Paulus terhadap Filemon. Kenapa Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus menuliskan surat untuk Filemon ini, Paulus sedang dalam kondisi terpenjara. Dia dipenjara, dia ditahan, dan itu tidak mudah buat dia tentunya, tapi dia harus tetap terus melayani. Tentunya ada tekanan yang dia rasakan, tentunya ada kesedihan yang dia rasakan, tapi setiap kali dia mengingat Filemon, dia merasakan vibes-nya, suasananya itu adalah suasana pulang ke rumah. Mengingat Filemon saja, dia sudah merasa terhibur, merasa dikuatkan,
Karena memang kesaksian banyak orang dan juga pengalamannya pribadi bersama dengan Filemon, Filemon adalah orang yang hangat dan juga penuh dengan kasih. Dalam bacaan Alkitab hari ini kita menemukan ada dua keteladanan Filemon. Yang pertama adalah imannya yang kokoh kepada Tuhan Yesus. Imannya yang sungguh bertumbuh dan orang dapat mengenal Kristus, belajar dari dia. Yang kedua keteladanannya adalah kasihnya kepada orang-orang kudus yang memberikan penguatan serta penghiburan. Filemon ternyata juga adalah pribadi yang bukan hanya punya pemahaman iman yang baik, tapi juga terwujud di dalam tindakan-tindakan yang menguatkan orang lain, menghiburkan orang lain, dan dia disukai oleh orang banyak pada saat itu. Sehingga kalau orang ketemu Filemon, rasanya seperti rasa pulang. Rasanya seperti kalau jumpa Filemon itu seperti diterima, rasanya seperti dikuatkan. Jadi orang itu ingin ketemu Filemon karena dia suasananya adalah suasana rumah. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita juga, mengajak kita merenungkan bersama dari Filemon, apakah kita juga masing-masing pribadi, kita juga sudah membuat orang lain merasakan kasih? Apakah kepribadian kita membuat orang lain mengalami penyegaran, mengalami penguatan, mengalami penghiburan? Atau sebaliknya, kita cenderung menjadi pribadi yang membuat orang lain jengkel, membuat orang lain tidak nyaman, membuat orang lain patah semangat, membuat orang lain sakit hati. Maka di masa Minggu Advent kedua ini, saudara-saudara terkasih yang bertemakan damai, penting untuk kita membenahi sifat-sifat dan sikap-sikap buruk kita dalam berelasi dengan sesama. Mari di masa Advent ini kita mempersiapkan hati kita menyambut kelahiran Sang Putra Natal itu dengan membenahi karakter kita agar kita jangan menjadi troublemaker, tapi jadilah orang dengan karakter peacemaker. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita merenungkan bersama kita. Bagaimana dengan rumah tangga kita? Apakah rumah tangga kita juga menjadi tempat di mana keluarga merasa disegarkan imannya? Keluarga kita dirasakan oleh anggota keluarga, di keluarga saya inilah iman saya bertumbuh, pergumulan saya juga diperhatikan, saya juga merasa dimotivasi, saya merasakan belas kasih dan juga pertolongan. Apakah keluarga kita adalah keluarga yang homey seperti itu? Atau sebaliknya justru rumah tangga kita adalah sumber kelelahan yang baru. Keluarga kita justru menjadi tempat di mana terlalu banyak drama terjadi. Terlalu banyak pertengkaran. Dan banyak orang di dalam keluarga saling menyalahkan. Tidak saling melayani tapi banyak menuntut. Nah, ini kira-kira keluarga kita seperti apa? Karena keluarga yang homey tadi itu, keluarga yang menjadi tempat orang merasakan kedekatan itu adalah keluarga yang akan disyukuri, keluarga yang akan menjadi tempat orang anggota keluarga kangen untuk pulang ke situ. Maka Bapak Ibu terkasih, melalui spiritualitas damai Filemon, setiap anggota keluarga, setiap rumah tangga diajak untuk menjadikan iman itu adalah iman yang kokoh dan hidup di dalam keluarga. Tapi bukan hanya pemahaman iman, bukan hanya kehidupan beriman yang dikokohkan, tapi di dalam keluarga juga ada kasih yang hangat terhadap satu sama lain. Spiritualitas inilah yang menjadi penggerak bagi rumah tangga. Spiritualitas damai dan sejahtera. Mari kita mengusahakan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang menjadi pembawa damai. Kita usahakan bukan rumah tangga yang sempurna, bukan, tidak ada rumah tangga yang sempurna. Tetapi kita mengusahakan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang terus mau berproses, dibentuk oleh Tuhan. Menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang saling memahami, saling menguatkan. Ketika ada pergumulan kita mengingatkan dengan kasih. Kita kalau salah saling minta maaf dengan tulus, tidak gengsi. Dalam rumah tangga kita saling menyemangati. Kita saling memanusiakan supaya satu sama lain semakin serupa dengan Kristus. Semoga setiap kita secara pribadi menjadi pembawa damai bagi orang lain. Sehingga orang lain yang mengenal diri kita, dia akan mengucap syukur karena mengenal kita dan mengetahui tentang kita. Dan semoga setiap rumah tangga kita, setiap keluarga kita, menjadi keluarga yang penuh dengan damai, yang membuat setiap anggota keluarga kemanapun pergi berdinas, kemanapun merantau, dia akan selalu merindukan suasana rumah, dia akan rindu untuk pulang ke rumah, rindu untuk kembali kepada pelukan keluarga, karena dia bersyukur bahwa keluarganya adalah keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati keluarga kita dalam damai sejahtera. Amin. Mari bersama-sama kita menutup
renungan kita dengan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang keteladanan iman dari Filemon. Dia menunjukkan betapa berharganya pribadi yang beriman dengan kokoh, tapi juga mengasihi sesama dengan sepenuh hati. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang menjadi pembawa damai, yang membuat orang lain juga bersyukur ketika berjumpa, ketika mengingat kami. Kami berdoa ya Tuhan, agar kiranya keluarga kami juga menjadi keluarga di mana iman dikuatkan, di mana kasih diwujudkan, dan setiap anggota keluarga ketika pulang ke rumah merasakan suasana kekeluargaan yang menyejukkan. Ajarlah kami di tengah keluarga saling memahami, saling memaafkan, saling menguatkan, dan saling memanusiakan. Ketika di masa Advent ini Tuhan, banyak di antara kami yang mungkin merindukan untuk mudik atau pulang kampung. Berkatilah setiap kami dalam rencana kami. Tibakan kami di tujuan kami dengan penuh keselamatan. Kalaupun kami tidak pulang Tuhan, tetapi juga Tuhan lindungi kami di dalam aktivitas-aktivitas kami. Biarlah Tuhan di masa Advent ini kami penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Biarlah keluarga kami terus diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami ingin beristirahat. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kami, agar kami dapat tidur dengan nyenyak, dan esok hari Tuhan kami akan hadapi hari baru dengan berkat daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, sumber damai dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita malam hari ini. Sampai berjumpa di kesempatan lainnya. Doa saya kita semua ada dalam kesehatan. Terus Tuhan lindungi dimanapun dan apapun aktivitas kita. Dan semoga kita semua dan keluarga kita menjadi pembawa damai dimanapun kita ditempatkan dan diutus oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.